Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV Benny RH. Bersama saya Benny, dan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang yang namanya layout pada Android ya. Oke, langsung saja kita bikin project dulu. Create new project, kemudian pilih template empty activity. Nama projectnya yang pertama adalah constraint apa ya? Constraint aja ya, constraint layout sebenarnya. Finish. Nah, saya akan menjelaskan apa itu constraint layout ya. Teman-teman, constraint layout itu, nah kalau dilihat dari tulisannya ya seperti ini ya. Constraint itu kalau bahasa Indonesianya adalah bisa disebut sebagai pegas atau penyangga atau penahan ya. Sementara layout adalah tata letak. Nah, dengan constraint layout itu gini. Constraint layout itu cara kerjanya di mana setiap komponen nih ya, setiap komponen view, nah harus memiliki constraint. Ini disebut constraint atas, kiri, kanan, dan bawah. Nah, supaya dia diletakkan benar dalam posisi tersebut, maka harus ada constraint-nya. Kalau tidak ada constraint, maka nanti hasilnya akan salah ya. Nanti kita coba perhatikan kenapa salah kalau nggak ada constraint-nya. Kita coba run. Nah ya, ini kalau kita taruh constraint 4 buah untuk sebuah komponen. Gimana kalau nggak ada constraint-nya ya? Untuk menghapus constraint, teman-teman klik komponen yang ada constraint-nya, kemudian klik garis constraint-nya sampai ada constraint-nya ini tebal penampilannya. Delete, klik delete ya, delete. Kemudian nih yang kanan delete, yang kiri juga susah ya. Ini juga ya, delete. Nah, seperti itu. Komponen yang nggak ada constraint-nya, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan ditampilkan di pojok kiri atas gitu ya. Berapapun komponennya, misalnya nanti kita tambahkan text view lagi, text view kedua, ketiga, dan seterusnya, komponen button dan lain sebagainya. Nah, nanti semuanya akan ditumpuk di pojok kiri atas ini. Nah, itulah alasan mengapa constraint layout ini dia harus memiliki tadi ya, setiap komponen harus ditambahkan constraint-nya supaya dia ditampilkan sesuai dia di mana letaknya ya, sesuai peletakannya nih. Kalau didesain kan letaknya di sini. Nah, tapi kalau kita jalankan di emulator, letaknya posisi dari komponennya ya tetap di sini aja kalau nggak ada constraint. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu tentang constraint layout. Nah, sekarang oh ya, tadi juga sudah saya jelaskan constraint itu terdapat beberapa jenis. Yang pertama constraint top, ini untuk mengatur constraint atas, constraint left untuk mengatur constraint ke kiri, constraint right itu untuk mengatur constraint kanan, dan bottom untuk mengatur constraint bottom. Nah, constraint tersebut nih, top, bottom, right, dan left, dia memiliki ini ya, karakteristik masing-masing. Dia digunakan untuk menampilkan komponen dalam posisi berikut nih, 10 posisi gitu ya. Nah, kita akan coba satu persatu ya, top left, top center, top right, dan seterusnya. Kita akan coba. Ini misalkan saya hapus dulu, coba kita tambahkan bottom ya, button. Oke, button. Kalau kita tentukan constraint kirinya, contoh ya, kemudian kita jalankan, apa yang akan terjadi? Oke, nah meskipun kita sudah meletakkan constraint kiri, tapi kalau nggak ada constraint tambahan lain, maka dia tetap akan ditampilkan pada pojok kiri atas gitu ya. Nah, kalau kita tampilkan constraint kanan, oke, kita jalankan constraint kiri dan kanan ya. Kalau nanti constraint kanan, maka nanti saya hapus dulu constraint kirinya. Saya hapus constraint kirinya, coba kita run, hasilnya gimana? Nah, di pojok kanan atas ya, karena dia akan mengikuti constraint kanannya. Oke, gimana kalau constraint kiri kanan? Seharusnya dia berada pada, nah, di tengah-tengah, tapi secara ini ya, di atas top center istilahnya ya, top center di atas, dan secara horizontalnya dia di tengah. Ini secara vertikal tuh artinya tegak lurus ya. Kemudian
tegak lurus atau vertikal. Kalau horizontal ini disebut juga sebagai mendatar. Jadi button ini letaknya secara horizontal tuh center atau di tengah, tapi kalau secara vertikal dia berada di top atau di atas gitu ya. Gimana kalau kita tambahkan constraint atasnya? Nah, kita lihat ya hasilnya tetap berada di atas dan di tengah-tengah ya. Tapi kalau semua constraint-nya, maka dia akan otomatis berada di tengah-tengah seperti ini. Kita run lagi dan hasilnya dia berada di tengah secara vertikal dan di tengah secara horizontal. Itu cara kerja constraint ya. Constraint. Nah, oke, nah ini tadi ya. Kalau kita pengen top left berarti tadi yang kita gunakan adalah constraint kiri saja atau kiri atas nih ya. Oke, jadi menggunakan constraint kiri saja sudah cukup untuk menampilkan komponen di bagian kiri atas. Kalau top center berarti kita harus menggunakan constraint kiri kanan, juga atas boleh. Atasnya bisa dihilangkan juga nggak apa-apa. Hasilnya sama. Kalau top right kita bisa menggunakan constraint kanan saja atau kanan dan top gitu ya. Kalau middle gimana? Nah, kalau middle left kita menggunakan constraint kiri atas bawah ya. Middle left tuh gini. Nah, tampilannya gini. Middle left. Gitu kan? Middle left. Oke, coba. Nah, kalau di sini tadi apa? Top left, ini top center, ini top right. Kalau di sini middle left, ada lagi middle center gini. Kemudian middle right. Kalau middle right tuh seperti ini ya. Nah, berada di tengah-tengah secara vertikal dan secara horizontal berada di kanan. Kemudian kalau bottom left berarti dia berada di bawah sini. Cara bikinnya seperti ini ya. Jadi ini atasnya kita hapus, kemudian constraint yang dipakai adalah kiri, kanan, dan bawah saja. Bukan kiri kanan, tapi kiri bawah aja, kanannya dihapus. Itu untuk bottom left. Kalau bottom center kita gunakan constraint kiri, kanan, dan bawah. Kalau right bottom right berarti kita gunakan constraint kanan dan constraint bawah saja. Nah, itu untuk cara menampilkan ini ya. Cara menampilkan top left, top center sampai dengan bottom right gitu ya. Sekarang ada constraint yang custom, artinya kita bisa menaruh di mana saja selain dari pilihan yang 9 ini. Contohnya nih, kalau kita naruh di sini, nah kita cukup menarik komponennya. Yang penting constraint-nya sudah ditentukan. Tapi apakah benar diletakkan di sini? Coba kita lihat ya. Kayak gitu ya. Nah, jadi tetap kalaupun kita menentukan letak suatu komponen, kita menggunakan constraint constraint bawah dan kanan. Nah, ini nggak cukup karena yang custom ini dia memerlukan 4 constraint ya, 4 constraint seperti ini. Baru kita geser-geser seperti ini untuk menghasilkan custom alignment atau letak yang secara ini ya, secara bahasa tuh tidak di luar dari yang 9 ini ya. Jadi untuk custom ini kita bisa geser-geser seperti ini tadi. Oke. Dengan catatan keempat constraint-nya sudah kita tentukan ya. Kiri, kanan, atas, bawah ya. Kalau constraint-nya nggak lengkap, nah tadi dia nampilnya nggak sesuai ya. Bisa jadi kalau constraint kirinya hilang, nanti ditampilkannya di sebelah mana gitu ya. Jadi nggak sesuai. Jadi harus semua constraint-nya diberikan untuk yang custom constraint ya. Kemudian selain dari geser-geser tadi, dengan cara menggeser ini kita juga bisa membuat constraint custom dengan letaknya terserah ya. Dengan peletakannya sembarang gitu ya. Untuk custom itu sembarang. Dengan kita memberi nilai di sini ya. Nah, terserah nih mau berapa, kayak misalnya 32. Nah, gitu. Jadi bisa ditentukan dengan cara menggeser atau dengan memberi nilai di bagian sini. Teman-teman bisa coba sendiri ya, tapi saya nggak akan mencontohkan. Oke. Itu untuk constraint. Nah, sekarang apa kemudahan atau kelebihan dari constraint layout dibandingkan dengan jenis layout lain yang digunakan di Android Studio ya. Nah, jadi teman-teman,
Selain constraint layout nih, kita perlu tahu juga ada banyak layout yang ditawarkan oleh Android Studio. Teman-teman bisa lihat listnya, list dari layout itu di bagian palette, kemudian layout sini, kemudian di sini ada constraint layout, kemudian linear horizontal, linear vertical, frame layout, table, row. Nah juga nanti ada recycler view ya, scroll view, horizontal, bla 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 dan sebagainya, cut view dan juga yang lainnya. Nah itu ada banyak sekali pilihan layout yang bisa digunakan. Selebihnya adalah apa? Selebihnya adalah apakah layout tersebut sesuai atau cocok tidak dengan project yang kita bikin. Nah, gitu kan. Nah, sekarang di sini kapan kita menggunakan constraint layout dan kapan kita perlu menggunakan layout yang lain. Nah, itu tergantung project kita ya. Kalau project kita memungkinkan ini nggak terlalu tidak terlalu mengharuskan peletakan komponen yang ribet atau yang kompleks, kita bisa menggunakan constraint layout. Kenapa? Nah, karena constraint layout ini gini, konsepnya adalah setiap objek itu harus ada constraint-nya ya. Setiap objek atau komponen harus ada constraint-nya. Saya kasih contoh gini, kalau nggak ada constraint-nya, maka nanti hasilnya seperti ini. Seperti yang sudah saya jelaskan ya, jadi pasti ditampilkan di pojok kiri atas dan itu nggak bagus. Nah, kemudahan dari constraint ini, jadi komponen itu ya, kalau di layout lain, kalau kita pengen menaruh di top center misalnya, nah itu harus menggunakan coding. Itu bisa kita temukan di relative layout ya. Contoh layout yang lain yaitu salah satu jenisnya tadi relative layout. Itu harus kita coding. Dengan constraint layout ini kita nggak perlu ngoding untuk menaruh komponen secara top center ya, top center seperti ini. Tinggal kita tarik ini aja, tarik constraintnya. Nah itu kelebihan constraint layout. Nah kelemahannya adalah satu tadi, semua komponen harus ada constraintnya ya. Kemudian susahnya adalah ketika kita pengen mengumpulkan komponen seperti ini ya. Nih saya bikin dua komponen, saya pengennya dua-duanya ada di tengah seperti ini. Nah dengan menggunakan constraint layout ini agak susah saya ngaturnya, harus diatur satu-satu gitu. Nah ini kurang praktis kalau kita membuat project yang memerlukan kerapihan. Karena dengan constraint layout nih kerapihannya susah untuk dicapai ya, karena kita harus atur satu-satu. Nah bisa jadi peletakan satu komponen itu bisa mempengaruhi letak komponen yang lainnya. Nah itu itu adalah kelemahan dari constraint layout. Saya berikan contoh kasus gini. Kalau kita menggunakan constraint layout, contoh nih ya, ini ada sebuah aplikasi kalkulator. Nanti kita bikin juga ya. Kalau kita menggunakan constraint layout nih sangat sulit untuk menyusun tombol. Ini tombol ya, tombol seperti ini, dimana tombol 1, 2, 3 dan seterusnya ini secara dempet-dempetan disusun seperti ini. Sangat sulit ya teman-teman. Karena apa tadi ya, kita harus menentukan constraint untuk masing-masing komponen. Bayangin aja ada berapa tombol, dari 1, 2, 3, ini aja deh, 4 kali 4 16 tambah ini 20, 23 tombol teman-teman. Berarti constraint yang harus ditentukan tuh misalnya 23 dikali 4, berapa constraint tuh yang harus ditentukan. Nah gitu ya. Nah itu alasan mengapa kita perlu pikir-pikir dulu kalau kita pengen menggunakan suatu layout. Salah satunya constraint ya. Constraint ini cocok nggak dengan project yang kita akan gunakan, yang akan kita bangun. Kalau projectnya cuma ini ya, cuma susunan biasa, itu nyaman kalau kita pakai constraint layout gitu ya. Tapi kalau dia sudah kompleks kayak tadi, kayak tombol kalkulator ini, sangat sulit kalau teman-teman maksain pakai constraint layout nih. Kalau yang biasa kan gini ya, dia tinggal ditarik-tarik seperti ini, kemudian tentuin marginnya, kemudian tinggal tentuin widthnya, selesai ya, rapi. Nah beda halnya kalau tadi projectnya sudah kompleks. Nah gitu ya. Jadi setiap constraint itu tentu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing.
Sisanya adalah tergantung pada si programmer apakah dia mau menggunakan yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Oke, nah jadi gitu. Saya kira untuk tutorial kali ini teman-teman segitu dulu aja untuk constraint layout. Nanti setelah ini akan kita bahas tentang linear layout ya. Nah, jadi pilihan layout yang bisa kita gunakan selain constraint layout untuk menghasilkan tampilan yang lebih rapi tanpa perlu banyak ribet ya. Tanpa ribet mengatur constraint, itu maksud saya. Baik, kalau ada yang ingin ditanyakan atau bingung silahkan sampaikan di kolom komentar. Atas kekurangan dalam video ini mohon dimaklumi seperti biasa. Kemudian saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.